Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bunis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula alhamdulillah Bunis juga dalam keadaan sehat. Anak-anak, tetap semangat ya, meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Bunis semangat, kalian semua di rumah juga harus semangat. Persiapkan ya, materinya ini adalah materi yang kedua, pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar bisa lancar. Bisa ditirukan ya dari rumah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Alhamdulillah doa sudah kita baca. Sekarang mulai kita membuka materi. Lihat, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat subhanallah disebut kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Kalimat subhanallah artinya maha suci Allah. Misalnya melihat pemandangan yang indah ciptaan Allah. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar kalimat thayyibah tasbih atau subhanallah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Sedangkan subhanallah itu artinya maha suci Allah. Nah, kapan kalimat thayyibah subhanallah ini kita ucapkan? Ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah. Coba kalian lihat keindahan alam semesta di sekeliling kalian. Semua itu adalah ciptaan Allah. Murni keindahan ciptaan Allah tanpa campur tangan dari manusia. Nah, kalian semua harus sering-sering membaca subhanallah. Tidak hanya ketika kalian melihat keindahan, tetapi setelah kalian selesai melaksanakan sholat, kalian juga berpikir diantaranya yaitu membaca tasbih subhanallah. Nah, anak-anak, kalimat tasbih ini sering-sering kalian ucapkan. Kenapa? Karena kalimat tasbih ini adalah mengagungkan maha suci Allah. Benar-benar mengagungkan kesucian Allah, kebesaran Allah. Nah, contoh-contoh kalimat thayyibah subhanallah apa saja? Coba diantaranya, guru mempunyai 3 contoh ciptaan Allah. Pertama adalah laut. Keindahan laut ini kalau kita nikmati pemandangannya, nah, kita merasa kagum. Nah, kekaguman kita atas ciptaan Allah itulah yang kita ungkapkan dengan membaca kalimat thayyibah subhanallah. Ya Allah, indahnya pantai itu. Nah, pantai itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah, murni ciptaan Allah tanpa campur tangan dari manusia. Nah, mengagumkannya itu kita dengan mengucap subhanallah. Kemudian contoh yang kedua, ada gambar pemandangan alam gunung, di depannya gunung ada sawah. Nah, ini juga kalau kita melihat ciptaan Allah yang berupa gunung ini mengagumkan, mengagumi. Ya Allah, indahnya gunung itu. Nah, itu dengan mengucap subhanallah. Kemudian ada kecantikan atau ketampanan. Nah, kita mengagumi kecantikan orang juga dengan mengucap subhanallah. Mengagumi ketampanan seseorang dengan mengucap subhanallah. Karena semua itu adalah ciptaan Allah.
banyak sekali anak-anak macam-macamnya ciptaan Allah. Nah, nanti di dalam tugas kalian nanti akan dikasih guru tugas untuk mencari beberapa gambar lagi tentang ciptaan Allah yang sangat indah. Anak-anak, dari ketiga contoh ini sudah membuktikan bahwa Allah itu benar-benar Maha Agung, Maha Suci. Karena tidak ada satupun yang bisa menciptakan keagungan seagung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua harus membedakan mana keindahan yang ciptaan Allah dan mana itu keindahan yang buatan manusia. Nah, yang ciptaan Allah inilah yang kita kalau mengagumi membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Anak-anak, setelah melihat contoh, kita hikmah membaca tasbih. Apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya kalau kita sering-sering membaca tasbih? Bahkan setiap hari kita membaca tasbih. 1, mendapat pahala dari Allah. 2, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, hati kita terasa tenang, terasa tentram. Kita dekat dengan Allah dengan cara berpikir. Berpikir mengucap apa anak-anak? Tasbih. Subhanallah. Seperti yang kita lakukan setelah kita sholat 5 waktu, kita berpikir kepada Allah membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali biasanya? 33. Nah, kita pikir subhanallah, subhanallah itu lebih mendekatkan kepada Allah. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu mempertebal keimanan kepada Allah. Nah, karena mengagumi keindahan Allah, tidak ada orang yang bisa membuat keindahan kecuali Allah. Nah, maka kita harus mempunyai keimanan, keyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Seperti contoh-contoh yang guru berikan itu juga ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih besar kecuali semua ciptaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyamai kehebatan ciptaan Allah. Kemudian yang terakhir adalah semakin dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah itu senang sekali kepada orang-orang yang senang membaca tasbih setiap hari. Maka dari itu anak-anak, biasakanlah kalian semua membaca tasbih, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Anak-anak, itulah materi hari ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau nanti kalian kurang paham, bisa kalian minta penjelasan langsung dari Bu Nis lewat WA. Anak-anak, karena kalian sudah mendapat materi dari Bu Guru, sekarang giliran sampean mendapat tugas ya. Tetap semangat mendapat tugas dari Bu Nis. Jangan lemes meskipun di rumah. Bisa minta bantuan sama kedua orang tuanya. Tugas nomor 1, cari 2 gambar yang ada hubungannya dengan keindahan ciptaan Allah. Kemudian ceritakan gambar tersebut. Nah, Bu Nis tadi kan punya 3 gambar. Nah, sampean cari gambar yang lain tentang keindahan ciptaan Allah. Banyak sekali macamnya. Kemudian diceritakan. Paham ya? Nah, tugas itu dikerjakan di kertas folio bergaris, setor langsung ke rumah Bu Nis hari Rabu. Ya. Kemudian tugas yang kedua, baca kalimat Subhanallah beserta artinya. Kalian membaca kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah beserta artinya Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah.
lalu di video, minta bantuan orang tuanya di video, kirim melalui WA Bunis. Batas tugas yang Bunis berikan, baik tugas cari gambar dan menceritakan, atau membuat video, membaca kalimat tasbih subhanallah, dikumpulkan pada hari Rabu, batasnya sampai jam 3 sore. Kalau kalian jam 3 sore belum mengumpulkan, maka dianggap bu guru kalian belum mengumpulkan. Nah, anak, itu saja yang bisa Bu Guru jelaskan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru undur diri ya. Karena materi sudah selesai, Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Bye-bye. Terima kasih.